Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ataupun MSDM tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ataupun Human Resource Planning atau biasa disingkat dengan PSDM, perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. Nah, PSDM diproses oleh perencana atau planner dan hasilnya menjadi rencana ataupun plan. Nah, dalam rencana biasanya ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksana serta menjadi dasar kontrol. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun organisasi serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi maupun perusahaan. Ini menurut Dr. Andes Melayu SPH Sibuan. Tujuan dari perencanaan SDM yang pertama yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun tenaga kerja di masa yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Dan yang ketiga yaitu untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu tugas ataupun dalam pekerjaan. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja itu semakin meningkat. Yang kelima, yaitu untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program seperti penarikan SDM, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Atau juga bisa termasuk di sini kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh yaitu menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi baik secara vertikal ataupun horizontal dan pensiun karyawan. Yang kedelapan yaitu menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Materi selanjutnya yaitu metode, informasi, dan peramalan perencanaan sumber daya manusia. Nah, metode perencanaan sumber daya manusia dikenal atas metode non ilmiah dan metode ilmiah. Nah, metode non ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman saja, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Nah, rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya cukup besar ya. Misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun organisasi. Akibatnya timbul masalah baru seperti timbulnya mismanagement dan pemborosan yang merugikan perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis data, ya, informasi dan peramalan-peramalan ataupun forecasting dari perencanaannya. Nah, rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu atau sudah diperkirakan terlebih dahulu. Pada metode ilmiah ini, data dan informasinya harus akurat serta analisis yang baik dan benar. Nah, data adalah kejadian-kejadian yang nyata pada masa lampau, baik data sekunder maupun data primer. Nah, informasi adalah hasil proses data serta memberikan informasi yang akurat ataupun informatif kepada penerimanya. Perencanaan sumber daya manusia baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. Nah, yang pertama ada job analisis. Nah, job analisis di sini dia memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang dipergunakan. Nah, job analisis di sini
dia ada beberapa bagian. Yang pertama ada job description, job specification, job evaluation, job enrichment, terus ada job enlargement dan work simplification. Nah, yang pertama ada job description. Di sini dia memberikan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab seseorang pejabat pada suatu jabatan. Yang kedua, job specification. Di sini dia memberikan informasi tentang kualifikasi sumber daya manusia yang akan menjabat suatu jabatan. Yang ketiga, job evaluation. Di sini dia memberikan informasi tentang berat ringannya pekerjaan, risiko pekerjaan, dan gaji jabatan. Terus ada job enrichment. Di sini dia memberikan informasi untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu yang sifatnya vertikal. Terus selanjutnya ada job job enlargement. Nah, selanjutnya yaitu job enlargement. Nah, di sini dia memberikan informasi untuk memperkaya jenis pekerjaan yang sifatnya horizontal. Kalau yang enlargement tadi sifatnya itu vertikal, kalau yang enlargement ini dia sifatnya horizontal. Nah, yang terakhir itu work simplification. Nah, di sini dia memberikan informasi untuk spesialisasi pekerjaan karena perkembangan perusahaan. Yang kedua, organisasi. Nah, organisasi di sini dia memberikan informasi tentang beberapa hal. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai apakah laba ataupun rugi. Yang kedua, jenis organisasi. Di sini apakah organisasi lini dan staf, fungsional ataupun komite. Yang ketiga, dasar pendepartemenan dan struktur organisasi. Yang keempat, rentang kendali setiap departemen ataupun bagian. Yang kelima, ada kepemimpinan organisasi, individu atau kolektif. Yang keenam, ada jumlah karyawan dan perincian manajerial dan operasional. Yang ketujuh, jenis-jenis authority yang didelegasikan dalam organisasi. Dan yang kedelapan yaitu tingkat-tingkat posisi jabatan. Yang ketiga, situasi persediaan tenaga kerja. Nah, situasi persediaan tenaga kerja biasanya dia memberikan beberapa informasi ya. Yang pertama, persediaan tenaga kerja dan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, jenis-jenis seperti susunan umur, tingkat pendidikan, serta penyebaran atau pemerataan tenaga kerja. Yang ketiga, kebijaksanaan perburuhan dan kompensasi pemerintah. Dan yang keempat, sistem kurikulum dan tingkat-tingkat pendidikan sumber daya manusia. Nah, apabila informasi-informasi di atas diperoleh perencanaan secara lengkap dan akurat, maka perencanaan sumber daya manusia akan baik dan benar. Nah, jika rencana sumber daya manusia baik dan benar, maka realisasi manajemen sumber daya manusia akan lancar. Yang keempat yaitu ada peramalan. Nah, peramalan sumber daya manusia yang baik adalah jika peramalan itu dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya digunakan ataupun dipergunakan untuk masa 5 tahun yang akan datang. Nah, apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, nah rencana itu baik dan benar karena ia dapat membaca situasi di masa yang akan datang dengan baik. Tujuan dari sebuah peramalan, dia akan memberikan beberapa informasi. Nah, yang pertama, meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. Yang kedua, meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dan kurikulum yang tepat. Yang ketiga, meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis sumber daya manusia baik pria dan wanita pada masa yang akan datang.
Yang kelima yaitu meramalkan kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti usia, UMR, dan jam kerja. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang perencanaan SDM ataupun perencanaan sumber daya manusia. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.